untuk pembahasan yang pertama, karena di sini menggambar grafik fungsi trigonometri, maka untuk panjangnya atau jaraknya kita akan rubah terlebih dahulu ke 1 derajat dengan cara klik icon pengaturan, lalu kita klik untuk sumbu X-nya kita rubah menjadi 30 derajat, dan untuk sumbu Y-nya kita tetap 1. Lalu kita kembalikan. Nah, setelah itu tampilannya menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, setelah kita merubah jaraknya atau panjangnya, lalu kita memasukkan fungsinya. Nah, di sini saya akan memasukkan untuk fungsinya, yaitu fx sama dengan 7 cos 2x derajat. Nah, di sini kita gak boleh lupa ya untuk mencantumkan derajatnya, lalu kita klik enter. Nah, sehingga tampilannya menjadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk agar terlihat lebih jelas untuk grafiknya, kita ke icon peralatan, lalu kita klik tampilkan semua objek sehingga grafiknya terlihat lebih jelas ya. Setelah itu, untuk menentukan perpotongan antara sumbu X dan grafiknya, kita ke icon peralatan, lalu kita klik roots. Setelah itu, kita tentukan titik puncaknya dengan mengklik icon ekstremum. Nah, sehingga untuk tampilannya menjadi seperti ini ya, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan menentukan intervalnya, karena tadi sudah ditentukannya untuk intervalnya, yaitu 0 derajat kurang dari atau sama dengan X derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Kita cantuminnya di fungsinya yang tadi ya, memakai tanda pemisah dengan koma, lalu kita klik enter. Nah, sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Nah, sehingga lebih sederhana ya, teman-teman, karena sudah jelas batasannya, yaitu di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, di sini kita boleh menamai dengan atur format keterangan di titiknya menjadi nama dan nilai, baik untuk titik puncaknya ataupun titik di perpotongan antara sumbu X dan grafiknya. Oke, sehingga tampilan akhirnya menjadi seperti ini ya, teman-teman. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang program linear. Nah, misalkan untuk soalnya yaitu menentukan nilai maksimum dari permasalahan aljabar linear. Nah, di sini untuk langkah pertama kita akan memasukkan fungsi tujuannya terlebih dahulu. Misalnya fungsi tujuannya 5x tambah 4y. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita akan memasukkan fungsi kendalanya. Nah, di sini kita akan masukkan untuk pertidaksamaannya terlebih dahulu. Nah, untuk pertidaksamaannya kita pakai tanda penghubung dan untuk pemisah antara pertidaksamaan yang satu dengan pertidaksamaan yang lainnya. Di sini untuk pertidaksamaannya yaitu 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 4, dan x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 5, dan x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan persamaannya. Setelah itu kita klik enter sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan menentukan titik potong antara dua objeknya. Di sini titik potongnya ada di titik A, B, dan C. Nah, setelah itu kita akan atur format keterangan di titiknya menjadi nama dan nilai untuk di titik A, B, dan C-nya. Nah, setelah itu kita rubah warnanya di sini untuk grafiknya ya. Di sini saya menggunakan warna hijau aja. Setelah itu untuk menentukan nilai maksimumnya, caranya kita klik A dalam kurung titik A ya. Di sini kita menggunakan huruf kapital lalu klik enter. Setelah itu untuk selanjutnya A dalam kurung titik B dan A dalam kurung titik C. Dan setelah itu di sini ketahuan nilai yang paling besar itu ada di mana sih? Nah, di sini nilai terbesarnya di titik B. Jadi nilai maksimumnya yaitu adalah 13. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu menentukan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh dua grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini langkah pertama kita masukkan fungsi yang pertama, yaitu fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 2. Lalu kita masukkan fungsi yang kedua yaitu gx sama dengan x kuadrat. Lalu kita klik enter. Nah, setelah ini kita tentukan perpotongan di dua objeknya atau titik potongnya, yaitu ada di titik A dan di titik B. Setelah itu kita atur format keterangan di titiknya menjadi nama dan nilai.
lalu kita tentukan luasnya. Nah, untuk menentukan luasnya kita klik di sini ya, input luas sama dengan integral between seperti ini, lalu dalam kurung f, g, negatif 1, 1 ya, lalu kita klik enter. Nah, lalu secara otomatis ya untuk luasnya ketahuan nih bahwa luasnya yaitu 2,6 sekian, yaitu yang diarsir ya teman-teman, yang di grafiknya itu diarsir warna biru. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu menentukan volume benda putar dan penampilan 3 dimensi dari benda putar tersebut. Oke, untuk langkah pertama kita akan memasukkan untuk fungsinya yaitu fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x. Nah, lalu kita klik enter. Setelah itu kita akan memasukkan untuk batas bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya 1 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita klik enter. Lalu kita akan menentukan titik potongnya. Nah, di sini kita ke icon peralatan, lalu kita klik perpotongan di dua objek. Nah, untuk titik potongnya itu ada di titik A, B, dan C ya. Nah, setelah itu untuk menentukan volumenya, kita input volume sama dengan V integral dalam kurung fx kuadrat, 0,1. Untuk batasnya ya itu. Lalu kita klik enter. Nah, sehingga untuk volumenya yaitu 1,67 sekian ya. Nah, karena di sini kita disuruh menampilkan 3 dimensi dari volume benda putar tersebut, langkahnya kita ke klik strip 3 yang ada di samping. Nah, lalu kita pilih 3D kalkulator ya. Nah, lalu kita masukkan fungsi yang tadi ya, sama, yaitu negatif x kuadrat tambah 2x. Untuk batas atas dan batas bawahnya pun kita sama ya, di sini tulis untuk batas bawahnya yaitu x sama dengan 0, dan untuk batas atasnya yaitu x sama dengan 1. Setelah itu kita klik enter. Lalu di sini kita input integral dalam kurung f, batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1 yaitu f, 0,1. Nah, setelah seperti ini kita klik enter. Lalu kita input alpha sama dengan 360 derajat ya. Nah, lalu setelah seperti ini kita klik enter. Nah, untuk menentukan permukaan dari volumenya, kita input permukaan dalam kurung G, fg, cos h, fg, sin h, g, 0, 1, h, 0, alpha. Lalu kita klik enter. Oke, sehingga untuk tampilannya menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk 3 dimensinya seperti ini. Nah, di sini untuk alfanya kita boleh gulir ya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Sehingga untuk penampilan 3 dimensi dari volume benda putar tersebut seperti ini ya.